Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi di mata kuliah Geografi Pariwisata. Oke, untuk minggu ini topik yang akan kita bahas adalah terkait segmentasi wisatawan. Begini, pertanyaan pertama adalah apa kaitannya segmentasi wisatawan dengan geografi pariwisata? Jadi seperti di awal minggu lalu, di awal-awal pertemuan kita sudah kita bahas terkait bahwa pembahasan tentang geografi pariwisata itu tidak hanya melulu membahas hal-hal yang sifatnya benda mati atau tumbuhan atau biosfer dan lain-lain, tapi juga masyarakat. Nah, di sini khususnya adalah wisatawan. Jadi kita lihat bagaimana segmentasi wisatawan dalam industri pariwisata itu seperti apa. Ya, yang pertama ada 3 dasar utama dalam penentuan segmentasi wisatawan. Yang pertama adalah segmentasi wisatawan berdasarkan geografis, yang kedua adalah segmentasi wisatawan berdasarkan demografis, dan yang ketiga segmentasi wisatawan berdasarkan psikografis. Apa itu wisatawan terkait geografis? Kita sudah bahas di awal ya. Kita ini melihat perbedaan wisatawan atau corak-corak wisatawan yang berasal dari wilayah tertentu atau negara tertentu atau kota tertentu. Terus dari tingkat daerah dengan kepadatan yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan juga mungkin selanjutnya adalah iklim. Contohnya mungkin gini, kita bisa melihat kenapa misalnya di Bogor atau di Bandung itu banyak wisatawan mancanegara yang berasal dari Timur Tengah misalnya. Nah, ini bisa dilihat karena mungkin di sana juga kan kondisinya alamnya itu panas, maka cenderung buat datang ke tempat-tempat yang sifatnya sejuk. Lalu yang kedua adalah demografis. Demografis itu hubungannya dengan penduduk ya. Misalnya dari usianya, wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat, atau yang menggunakan travel agent misalnya, biasanya usia berapa aja, terus jenis kelaminnya apa, atau gendernya apa, lalu pekerjaannya itu apa sih. Dan yang terakhir adalah besaran pendapatan misalnya. Nah, ini masih ada yang lainnya. Jadi besaran pendapatan itu berapa biasanya yang menggunakan travel agent kita, atau yang berkunjung ke suatu destinasi wisata. Ini nanti hubungannya terhadap bagaimana kalian kalau mau membuat suatu paket wisata, target pasar apa yang akan kalian sasar. Ini bergantung pada segmentasi wisatawan ini. Lalu yang terakhir itu segmentasi wisatawan berdasarkan psikografis. Nah, psikografis ini lebih cenderung ke apa ya? Ke inner beauty, bukan inner beauty, lebih ke kepribadian dari wisatawan, gaya hidup, minat wisatawan itu adalah psikografis. Oke, kita langsung masuk ke dalam segmentasi wisatawan berdasarkan psikografis ya. Ini akan kita bahas. Jadi, menurut Plok, dalam Pitana tahun 2005, ada tipologi wisatawan terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama adalah alosentris, yang kedua adalah psikosentris, dan yang ketiga adalah midsentris. Ini tipe wisatawan secara sederhana, itu membagi wisatawan secara sederhana. Wisatawan dilihat masuk ke dalam 3 tipe ini. Nah, apa aja sih itu alosentris, psikosentris, dan midsentris? Oke, alosentris. Alosentris ini adalah jenis wisatawan yang keinginannya tuh untuk datang ke tempat-tempat yang baru diketahui. Nah, lebih bersifat petualangan. Terus ke tempat-tempat wisata yang masih minim fasilitas, tapi atraksi yang diberikan tuh sebanding. Nah, itu mereka sangat-sangat senang buat datang ke tempat seperti itu. Misalnya, contohnya kayak buat wisatawan yang mau kemah di Sempu misalnya, di Pulau Sempu, itu harus nyebrang laut dulu, terus harus hiking dulu sampai nanti dapat di satu laguna di tengah pulau. Nah, itu nikmatnya mereka bisa camping di sana. Jadi wisatawan jenis inilah wisatawan yang adventure ya. Tujuannya adalah adventure. Lalu yang kedua, tolak belakang dari wisatawan yang sifatnya alosentris itu adalah psikosentris.
Nah, wisatawan jenis ini adalah wisatawan yang cenderung mengunjungi tempat wisata yang fasilitasnya sudah terpenuhi semua. Jadi nggak mau ribet. Dia nggak mau yang namanya harus eh, datang tempat wisata yang fasilitasnya masih minim, misalnya masih harus numpang di tempat warga, atau kalau naik kapal misalnya untuk kapal yang masih kapal-kapal kecil, kapal-kapal nelayan, itu dia nggak mau. Kalau bisa ya langsung kapal yang fasilitasi mereka buat berwisata gitu. Mau ke tempat-tempat dengan fasilitas yang sudah sangat terfasilitasi. Nah, ini kebalikan dari allocentris tadi. Jadi kalau allocentris lebih ke adventure, nah dia ini lebih yang kalau bisa minta difasilitasi maksimal. Nah, lalu yang ketiga ini mid-centris. Apa sih wisatawan mid-centris? Mid-centris adalah wisatawan yang dia posisinya tuh ada di antara wisatawan allocentris dan ada di antara wisatawan psikosentris. Jadi dia kalau diajak ke tempat wisata yang benar-benar adventure, benar-benar butuh extra effort atau tenaga lebih atau apa ekstra extra effort lah. Jadi dia nggak mau tempat-tempat yang benar-benar harus bersusah-susah atau sangat-sangat minim sama fasilitas dia tidak mau. Dia mau tempat yang cenderung oke, bersusah-susah, oke nggak apa-apa, at least ada fasilitas minimal yang ada di sana. Seperti itu. Lalu dia juga tidak mau ke tempat-tempat wisata yang sifatnya benar-benar sepenuhnya terfasilitasi, dia nggak mau. Mungkin ngerasa kurang tertantang juga. Jadi dia ada di tengah-tengah. Ya, ini adalah 3 tipologi wisatawan berdasarkan plok ya. Jadi ada tadi secara garis besar ada allocentris, ada psikosentris, dan ada midsentris. Nah, lalu sebenarnya kalau kita mau melihat lebih detail lagi, itu adalah 11 segmen psikografis wisatawan. Ini yang dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya ya. Ini yang ke kanan, yang horizontal ini adalah jenis aktivitas yang dilakukan, hubungannya dengan culture and nature, hubungannya dengan nature, dan sampai yang terakhir adalah personal challenge. Ini ini aktivitasnya, lalu ini adalah tingkatan. Nah, ini ada tingkatan interaksi yang dilakukan oleh wisatawan. Pertama adalah hanya observation atau tingkat interaksi dalam suatu kegiatan yang paling rendah. Lalu yang kedua adalah interaction. Ini mulai ada, kalau observasi ini hanya sekadar melihat-lihat, ambil foto, sudah cukup. Nah, interaksi ini wisatawan mulai mau tahu tuh, mulai bertanya, mulai pengen tahu apa sih yang ada di dalam suatu aktivitas. Nah, yang tingkatan paling akhir, ini yang paling dalam terlibat, itu total immersion. Jadi dia benar-benar terlibat secara penuh, benar-benar mau tahu, mau merasakan, mau kalau bisa terjun langsung ke dalam, misalnya membuat satu aksesoris atau wayangan, misalnya kita membuat satu wayang gitu. Nah, dia mau tahu, mau terjun gimana sih cara membuatnya, terus berasal dari bahan baku apa, filosofisnya bagaimana untuk membuat wayang dan lain-lain. Ini adalah tingkatannya. Kalau dibagi dalam bagian ini, itu sebenarnya segmentasi terbagi ke dalam 11 tipe yang berbeda. Nah, kita akan lihat 11 tipe ini. Yang pertama, ada yang namanya culture appreciator. Jadi culture appreciator ini atau penikmat budaya, dia ada di posisi bawah ini ya. Jadi tingkat keterlibatannya rendah, dan yang mereka cari kebanyakan adalah culture. Nah, apa sih itu culture appreciator? Ini adalah jenis wisatawan yang pengen tahu tentang konteks sebuah budaya dan bisa mengkaitkan dengan masa kini. Nah, mereka tuh cenderung pembelajar yang baik, membaca yang baik, terus pengen tahu apa sih sejarah-sejarah dari suatu tempat gitu misalnya. Jadi mereka cenderung membutuhkan layanan pemandu wisata yang baik untuk menceritakan informasi-informasi yang ada di suatu destinasi. Nah, lalu yang kedua, culture lover. Culture lover nih ada di tingkat yang lebih tinggi daripada culture appreciator. Dia mulai mau sedikit lebih dalam
dari hanya sekedar melihat sebuah budaya. Dia lebih ini fokusnya adalah di sini. Biasanya wisatawan jenis ini adalah wisatawan yang punya hobi-hobi tertentu ya. Nah, mereka tertarik kalau di suatu tempat itu sesuai dengan apa yang menjadi minat dia. Kalau itu sudah sesuai, maka harapan dia bisa menikmati, bisa tahu lebih dalam, sedikit lebih dalam tentang budaya yang ada di sana atau apa kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas kebudayaan yang ada di sana yang secara interaktif, jadi bisa merasakannya juga. Lalu yang ketiga adalah authenticity seeker. Nah, untuk yang ketiga ini coba kita lihat di bagian authenticity seeker. Dia ada di level total immersion, jadi keterlibatan dalam kegiatan wisata itu sangat-sangat terlibat, sangat-sangat dalam dari sisi budaya. Apa sih authenticity seeker itu? Ini adalah segmen yang menyukai keaslian budaya yang masih bertahan, yang masih asli ya, belum tercampur dengan budaya lain atau modernisasi. Contohnya, saya ambil contoh misalnya di Yogyakarta itu ada namanya Museum Sono Budoyo. Nah, Museum Sono Budoyo itu setiap malam memberikan penampilan wayang yang hanya sekitar 2 jam. Nah, wayang 2 jam ini adalah bukan wayang yang lengkap ya, yang sudah dimodifikasi untuk ditampilkan ke wisatawan. Karena tampilan wayang itu, pementasan wayang itu memakan waktu dari jam 9 malam sampai pagi, sampai jam 4 pagi, jam 3 sampai jam 4 pagi. Nah, orang-orang yang authenticity seeker, dia nggak akan puas hanya melihat wayang di Sono Budoyo. Dia akan mencari pagelaran wayang yang asli tadi, yang sekian jam tadi, dari jam 9 sampai subuh tadi. Ini adalah yang authenticity seeker. Lalu selanjutnya, etnophile atau etnofil, ini adalah segmen yang mencintai budaya manusia. Nah, mereka juga biasanya pengen terjun langsung untuk melihat suatu masyarakat tradisional atau masyarakat modern yang berusaha buat tahu atau merasakan kehidupan sehari-hari dari masyarakat itu sendiri. Misalnya cenderung mereka, misalnya kayak di Baduy misalnya ya, suku adat Baduy. Nah, wisatawan jenis ini dia pengen banget, akan sangat tertarik untuk bisa menikmati cara hidup orang Baduy itu seperti apa sih, mulai dari berpakaian, cara mereka makan, adat istiadat, dan lain-lain. Ini bisa jadi peluang juga buat kita membuat paket wisata yang targetnya adalah orang-orang tipe ini. Seperti itu. Ternyata ada orang-orang mencari hal-hal seperti ini. Dia kalau di Bagan ada di posisi keterlibatannya paling tinggi, sama seperti authenticity seeker ya. Terus selanjutnya adalah Globetrotter. Nah, Globetrotter ini dia sebagai penjelajah dunia. Atau kalau di Bagan dia ada di posisi interaction yang kedua. Interaction cukup ada interaksi, jadi nggak hanya mengobservasi. Yang biasanya culture and nature. Nah, mereka adalah jenis wisatawan yang biasanya mencari pengetahuan baru tentang dunia. Jadi pokoknya mengunjungi tempat-tempat paling umum yang ada di suatu negara, tapi juga pengen juga berkunjung ke tempat-tempat yang tidak diketahui orang di belahan dunia lain. Ini adalah tipe dari Globetrotter. Selanjutnya adalah sightseer. Sightseer ini adalah segmen yang wisatawan yang hanya berkunjung ke wisata alam atau budaya yang paling penting atau populer. Jadi ke tempat-tempat wisata yang sudah populer, yang sudah maju. Mereka biasanya hanya ingin mengobservasi ya. Jadi sightseer ini ya. Jadi hanya mengobservasi. Dia hanya melihat satu kegiatan budaya, menikmati satu kegiatan budaya yang tidak perlu sampai sampai mendalam, jadi cukup aja. Nah, berbeda dengan authenticity seeker tadi. Misalnya kalau contoh wisatawan sightseer ini, dia sangat senang dengan pentas wayang yang ada di Sono Budoyo yang hanya 2 jam tadi. Jadi nggak perlu berlama-lama nonton, atau dia juga senang dengan misalnya kecak di Uluwatu. Nah, tari kecak di Uluwatu yang dipersingkat, yang ada unsur-unsur entertainnya, bukan kecak yang asli ya. Ini adalah segmen-segmen yang sightseer.
Lalu yang selanjutnya adalah nature appreciator. Ini atau bisa dibilang penikmat pemandangan alam. Mereka biasanya, nah kalau di level bagian ini dia ada di bagian observation ya, di bagian bawah. Jadi eh, yang memiliki keterkaitan atau memiliki interaksi dengan destinasinya yang paling minim. Yang biasanya lebih senang untuk ke nature atau ke alam. Dia lebih cenderung datang ke satu destinasi, hanya menikmati atau berfotoria tanpa perlu tahu lebih dalam tentang destinasi itu sudah cukup buat mereka. Cenderungnya ya kalau nature appreciator berarti kan dia yang di kolom pecinta alam. Penikmat pemandangan alam. Jadi pokoknya foto-foto aja, menikmati aja sudah cukup buat mereka. Terus nature lover selanjutnya. Apa itu nature lover? Nature lover di sini kalau di bagan dia ada di posisi interaksi. Jadi dia datang ke suatu tempat, dia mau tahu kira-kira dia mulai berinteraksi. Dia menikmati pemandangan alam yang berbeda. Terus dia nggak peduli di situ ada yang daya tarik wisata yang terkenal lain atau enggak. Pokoknya kalau ada wisata alam yang dari sisi bentukannya dia nilai itu cantik, nah dia pengen tahu tentang apa sih asal usulnya dan seperti apa kondisinya sebelum ini mungkin. Ini contoh yang lebih dalam. Jadi nggak hanya foto-foto sudah, tapi dia mau lebih tahu sedikit lebih dalam. Lalu yang ke-9 adalah wilderness seeker. Ini pencari alam liar. Dia biasanya levelnya sedikit lebih dalam ya dari yang tadi nature lover. Dia pengen rasanya datang ke tempat-tempat yang terpencil, belum tersentuh, masih murni. Terus apa namanya perbedaannya ini? Walaupun mereka mencari hal-hal yang belum tersentuh, mereka nggak melakukan yang sifatnya ekstrim. Misalnya, dia datang ke suatu gunung, oke, ada jalur yang sudah ditemukan, jalur baru, jalurnya bagus, pemandangannya bagus. Nah, dia pengen ke arah sana, tapi dia tidak mau untuk buka jalur baru, gitu. Harus nyari jalur baru tuh dia tidak mau. Jadi, dia lebih pengen melibatkan dirinya, tapi tidak sampai ke level yang ekstrim. Nah, biasanya kalau wisatawan jenis ini tuh masih ada beberapa yang menghindari menggunakan pemandu wisata. Jadi dia pengen merasakan pengalaman pribadi dia terhadap alam yang dia datangi. Lalu selanjutnya yang ke-10 adalah special interest adventure atau petualang minat khusus. Dia biasanya melakukan suatu kegiatan wisata adventure yang cenderung sesuai dengan minatnya. Jadi misalnya punya minat besar terhadap susur gua. Nah, dia akan mencari tempat-tempat wisata alam khususnya, yang menawarkan susur gua yang berbeda atau yang banyak orang lain belum datangi. Ini adalah yang special interest adventure. Lalu yang terakhir adalah extreme adventurer. Wisatawan jenis ini itu yang keterlibatan terhadap alamnya yang paling tinggi ya. Dia menyukai tantangan fisik yang sangat besar. Terus, nah tujuannya juga memperlihatkan status, kebanggaan. Jadi kalau bisa sampai satu tempat wisata yang butuh perjuangan lebih, extra effort, harus manjat dinding, harus merayap, susur gua ke dalam, tapi pas di akhir mendapat satu kenikmatan yang hebat terhadap daya tarik wisata yang didapat itu sangat-sangat memuaskan. Nah, itu dia menjadi suatu kebanggaan sendiri. Gitu. Ya, ini 11 pembagian tipologi wisatawan dari satu dan lainnya. Sama ya, yang mau harus digarisbawahi adalah gini, yang perlu teman-teman pahami. Tiap-tiap wisatawan di sini itu bukanlah satu sama lainnya, bukan yang terbaik atau yang terburuk. Misalnya wisatawan yang hanya observasi aja itu adalah wisatawan yang buruk. Tidak. Karena ini hubungannya sama minat mereka. Atau wisatawan yang benar-benar sampai extreme adventurer itu adalah wisatawan yang paling baik, yang paling oke. Enggak. Semua ada baik, ada buruknya. Jadi
di sini adalah pembagian ini bukan untuk membedakan, oh wisatawan yang jenis ini, yang hanya observasi saja, itu wisatawan yang lebih buruk daripada wisatawan yang ini. Enggak, semuanya sifatnya sama. Hanya tipikalnya yang berbeda. Sama halnya dengan ini. 3 tipe wisatawan ini adalah bukan yang paling baik atau yang paling buruk, tapi hanya membedakan satu dengan lainnya. Oke, kira-kira itu saja untuk materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.